Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Jumpa kembali di episode ke-14 Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada hari ini kita bersama dengan salah seorang dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Bethesda, yaitu Dr. Hari Atmoko SPP. Selamat siang Dr. Hari. Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Baik, Dokter Hari, pada hari ini kita akan membahas mengenai bibir sumbing ya dokter ya. Mungkin banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami bibir sumbing dan orang tua kurang tahu apa yang harus dilakukan atau penanganan apa yang harus diberikan. Berarti kita nggak usah lama-lama nih, tanya aja langsung ke Dokter Hari. Baik Dokter Hari, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama nih dok. Mengenai bibir sumbing. Apa itu bibir sumbing? Mungkin Sobat Sehat Bethesda pengen tahu dokter. Jadi kenapa sih kok ada bibir sumbing dan bagaimana itu terjadi? Ya. Pada prinsipnya bibir sumbing terjadi karena semasa kehamilan bayi dalam kandungan pada trimester pertama itu celah bibir yang atas itu gagal menutup ya. Jadi itu terjadi karena beberapa faktor, antara lain misalnya ibunya mengkonsumsi alkohol, merokok, minum obat-obatan anti kejang, dan faktor keturunan atau herediter juga menentukan. Jadi multifaktor, nggak bisa disebut salah satu faktor. Tapi kegagalan ini biasanya kongenital. Jadi kongenital di bawah sejak lahir. Kalau herediter adalah faktor keturunan. Jadi setelah bayi lahir nanti akan terlihat celah di bibir atas ya. Bisa satu sisi di sebelah kanan saja atau kiri saja. Bisa juga dua sisi, Dokter Andrea. Begitu ya. Baik dokter, kalau menyangkut tadi faktor risiko sudah nih dokter nih. Berarti kalau misalnya ada ibu nih, pada saat ibu itu setelah menikah kan ingin segera hamil dokter. Nah itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh ibu supaya tidak ada bibir sumbing? Tapi kalau misalnya keturunan kan memang kita tanyakan dari keturunan dari keluarga apakah ada yang serupa begitu nih dok. Tapi kalau untuk faktor risiko lain, apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu Sobat Sehat Bethesda? Iya, untuk ibu-ibu yang hamil biasanya ada kontrol antenatal care di dokter-dokter kebidanan, bisa dideteksi dini. Tapi yang perlu dilakukan adalah hindari hal tadi yang menyebabkan faktor risiko bibir sumbing, antara lain merokok, minum alkohol, obat-obat anti kejang, dan jangan lupa melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu makan yang cukup, istirahat yang cukup, kalau mau olahraga, jaga kebersihan, begitu Dokter Andrea. Ya. Baik, jadi itu yang bisa dilakukan oleh Sobat Sehat Bethesda apabila ingin hamil, jadi sudah dipersiapkan dari awal. Baik Dokter Hari, lalu selanjutnya dok, apakah bibir sumbing ini ada terkaitannya dengan kelainan kongenital yang lain dokter? Ya, memang ada beberapa sindrom yang berkaitan dengan bibir sumbing. Jadi setelah ada penyakit sindrom tersebut diikuti dengan bibir sumbing. Begitu Dokter Andrea. Berarti sebagai ibu ya, kita harus kontrol ya dok ya, kita cek anaknya apabila setelah lahir ada bibir sumbing, mungkin bisa dicekkan lagi untuk kelainan yang lain, mungkin seperti itu nih dokter. Iya. Ya. Lalu dokter, tadi Dokter Hari mengatakan ada celah pada bibir dokter. Apa efek dari celah itu dokter? Apakah mengganggu pertumbuhan anak atau mengganggu minum atau bagaimana dokter? Ya, jadi pada bibir sumbing itu kadang-kadang hanya berdiri sendiri bibir sumbing saja. Tapi kadang-kadang ada juga celah di langitan atau di palatum. Jadi yang robek bukan hanya bibirnya saja. Kalau celahnya dari bibir dan langitan, biasanya anak-anak itu akan mengalami gangguan minum. Kadang-kadang mudah tersedak juga. Nah, untuk itu biasanya akan ada diikuti dengan penyakit infeksi saluran pernapasan. Jadi setelah lahir seperti itu, setelah kontrol di dokter, biasanya akan diterangkan cara memberi minum seperti apa ya. Misalnya setengah duduk pas bayinya digendong dan pakai sendok, tergantung kondisi celahnya. Kalau celahnya lebar mungkin faktor-faktor yang akan mengikuti akan banyak. Tapi kalau celahnya sedikit, biasanya tidak terlalu masalah. Selain faktor medis juga ada faktor psikologis. Biasanya orang tua akan merasa bahwa anaknya lahir kok cacat, itu dikira karena masalah-masalah yang di luar nalar, tapi sebetulnya semuanya bisa diterangkan dengan baik. Jadi setelah kontrol nanti akan diterangkan, diedukasi oleh dokter yang bersangkutan. Ya. Baik dokter. Lalu bagaimana dokter, ini secara awam saja nih dok, bagaimana dokter untuk mereparasi? Kan terkadang kan orang tua khawatir nih anaknya harus dioperasi, terus mereparasinya itu caranya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dokter Hari? Ya, terima kasih. Jadi
untuk bibir sumbing itu biasanya kalau cuma bibir sumbing saja operasinya cuma 1 tahap. Jadi bayi begitu lahir biasanya orang tua akan bingung. Kok anak saya bibir sumbing, jangan-jangan ada kutuan atau apa? Ternyata enggak, itu kelainan medis murni. Untuk repairnya begitu lahir biasanya bayi tidak bisa langsung dioperasi karena harus menunggu kurang lebih 2,5 atau 3 bulan supaya nanti operasinya berjalan baik dan faktor resikonya kecil. Begitu Dokter Andrea. Baik dokter, ini juga pertanyaan biasanya dari orang tua, dokter, bagaimana prognosis ke depan anak dengan bibir sumbing, dokter? Ya, kalau cuma bibir sumbing murni biasanya prognosisnya sangat baik. Jadi ada juga bibir sumbing diikuti dengan celah langitan. Kalau celah langitan tadi mungkin perlu terapi beberapa tahap. Tapi kalau cuma bibir sumbing cukup kita operasi bibirnya saja. Nanti ada syarat-syarat yang harus dilakukan supaya bisa dioperasi. Biasanya orang tua begitu lihat anaknya bibir sumbing ingin segera langsung dioperasi supaya bagus. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena resikonya akan tinggi. Jadi kita tunggu sampai umur anaknya kurang lebih 3 bulan atau ada patokan yaitu rule of 10 yaitu 10 week atau 10 minggu kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan 10 pound atau 5 kilogram sama HB-nya harus lebih dari 10 supaya nanti operasinya aman karena bayi kalau terlalu kecil dioperasi resikonya akan tinggi. Begitu Dokter Andrea. Ya. Baik, jadi saya ulangi lagi sedikit gitu, rule of 10, jadi rule of 10 pon atau 5 kilo, 10 minggu dan juga HB-nya lebih dari 10. Jadi Sobat Sehat Bethesda bisa konsultasikan dulu, jadi tidak langsung datang minta operasi langsung gitu ya dokter. Baik, Dokter Hari, apabila seorang pasien tidak hanya bibirnya saja dokter, ternyata ada sumbing di bibir atau di langit-langit atau di bagian gusi, bagaimana dokter tahapan penanganannya? Apakah sama seperti bibir sumbing, 2,5 bulan datang langsung bisa dioperasi atau bagaimana dokter? Ya. Kalau maunya keluarga, maunya pasien itu langsung dioperasi selesai, tapi itu tidak seperti itu Dokter Andrea. Perlu tahapan-tahapan supaya hasilnya bagus. Jadi bibirnya umur 3 bulan, terus langitannya itu umurnya 1 sampai 2 tahun ketika anak mulai bicara supaya besok bicaranya tidak sengau. Kalau kelainannya tidak hanya bibir dan langitan diikuti gusi, gusinya itu perlu dioperasi juga di graft dengan tulang. Itu umurnya sekitar 6 sampai 7 tahun karena gusi mulai untuk tumbuh gigi. Begitu Dokter Andrea. Tapi setelah itu semua nanti kalau misalnya hasilnya belum bagus, pasien masih bicaranya sengau, kurang jelas gitu, perlu diikuti dengan terapi wicara. Jadi speech therapy. Begitu Dokter Andrea. Ya. Baik, jadi tidak hanya mereparasi dokter ya, tapi untuk disabilitas ke belakang juga kita minimalisir dengan cara terapi sehingga anak bisa berbicara seperti anak yang normal lainnya yang tidak ada bibir sumbing gitu. Baik Dokter Hari, apabila Sobat Sehat Bethesda memiliki kerabat atau buah hati yang mengalami bibir sumbing atau ada celah pada langit-langit atau ada celah pada gusi, biasanya pertanyaannya bisa nggak datang ke Rumah Sakit Bethesda untuk mendapatkan pelayanan dari awal hingga paripurna selesai dokter? Monggo dokter. Bisa Dokter Andrea, jadi kalau ada keluarga, sanak, kerabat, ketahuan bibir sumbing langsung saja datang ke Bethesda. Nanti akan kita tangani dari awal sampai paripurna. Jadi di Rumah Sakit Bethesda bekerja sama dengan Badan Amal Internasional yang berpusat di New York, namanya Smile Train, itu memberi biaya untuk operasi-operasi tersebut. Jadi para Sobat Bethesda tidak perlu khawatir, itu dilayani secara gratis. Jadi kalau misalnya asuransi lain untuk kelainan kosmetik ini tidak menjamin, di Bethesda akan dilayani secara gratis tanpa perlu mendaftarkan asuransi. Begitu Dokter Andrea. Baik, karena biasanya ini terkaitnya dengan kosmetik ya dok ya. Jadi Sobat Bethesda tidak perlu khawatir. Tinggal datang saja konsultasi ke Rumah Sakit Bethesda ya dok ya. Mulai dari awal hingga terakhir. Dari operasi sampai terakhir itu operasinya tadi ada 3 tahap dok, itu semua di cover nih dok ya? Ya, semua di cover ya. Jadi operasi dari bibir sumbing umur sekitar 3 bulan, terus langitan umur sekitar 1 sampai 2 tahun, sama operasi gusinya umur 7 tahun itu di cover semuanya. Ya, berarti sampai cantik ganteng di cover semua, jadi tidak perlu khawatir, datang saja langsung berobat saja langsung ke Rumah Sakit Bethesda. Jadi mungkin ada sedikit tambahan Dokter Andrea. Jadi enggak perlu bayi, orang yang sudah dewasa kalau bibir sumbing pun bisa datang ke Rumah Sakit Bethesda. Jadi saya sudah menangani beberapa kasus yang sudah remaja, mereka malu biasanya pergi-pergi pakai masker dan
minder begitu ketika datang ke Bethesda kita operasi hasilnya bagus sekali dan Bagus bisa sekali. jadi nggak minder lagi. Baik, nah kita punya beberapa contoh ya dokter ya. Ya, ada Di sini kita beberapa. punya beberapa contoh untuk sebelum dan setelah operasi seperti apa. Nah kita bisa lihat di sini. Ya. Nah baik dokter Hari, berarti informasi ini bisa dibagikan ke siapa saja ya dok ya? Tidak ada pengecualian ya. Bisa dibagikan kepada keluarga, bisa dibagikan kepada saudara, atau malah kenalannya yang butuh langsung datang ke rumah sakit Bethesda. Ya. Terima kasih banyak Dokter Hari atas topik pembahasan yang sangat berguna dan menarik pada hari ini mengenai bibir sumbing, celah-celah langit sumbing, dan juga pada gusi. Sobat Jet Bethesda bisa bagikan informasi ini kepada saudara, kerabat, atau malah buah hati saudara yang membutuhkan penanganan mengenai bibir sumbing. Dan ingat tadi, penanganan ini adalah gratis ya. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Saya Dr. Hari. Kita undur diri. Sampai jumpa di Talk BTS episode ke-15, tentunya dengan topik pembahasan yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam Sapa.